Sebuah rekaman CCTV dari sebuah kompleks perumahan di India mendadak viral dan membuat bulu kuduk siapapun yang melihatnya berdiri. Pasalnya, video tersebut menangkap momen mengerikan saat sebuah rutinitas sederhana berubah menjadi perjuangan hidup dan mati hanya dalam hitungan detik. Peristiwa yang terjadi pada Selasa 3 Maret 2026 ini bermula ketika seorang pria hendak keluar dari lift di lantai tujuannya. Namun, tepat saat ia melangkahkan kaki, lift tersebut mengalami malfungsi fatal. Tanpa peringatan dan dengan pintu yang masih terbuka lebar, kotak lift tiba-tiba melonjak naik dengan kecepatan tinggi. Situasi berubah menjadi mencekam ketika tubuh pria tersebut sempat terjepit di antara lantai bangunan dan badan lift yang terus bergerak liar ke atas. Dalam rekaman tersebut, ia tampak hampir tergilas atau bahkan terpotong oleh tekanan logam yang sangat kuat. Beruntung, naluri bertahan hidup pria ini bekerja sangat cepat. Secara ajaib, ia berhasil menarik tubuhnya dan membebaskan diri tepat sebelum lift meluncur lebih jauh ke atas. Sebuah celah waktu yang sangat tipis antara selamat atau berakhir fatal. Meskipun secara fisik ia dilaporkan selamat tanpa cedera yang mengancam nyawa, pria tersebut mengalami syok berat. Tidak mengherankan mengingat ia baru saja berpapasan langsung dengan maut di tempat yang seharusnya aman. Insiden ini menjadi pengingat keras bagi para pengelola gedung mengenai pentingnya pemeliharaan rutin fasilitas teknis. Sebuah kegagalan sistem pada alat transportasi vertikal seperti lift bukan sekedar kendala teknis, melainkan ancaman nyata bagi nyawa manusia. Selain kejadian ini, ada banyak kejadian lain yang viral dan menjadi perbincangan hangat para warganet. Mulai dari detik-detik bangunan SMP hilang terkena longsor di Brebes, atau momen niat baik pinjamkan mobil ke tetangga malah berujung terguling di tol. Dan kali ini kita bakalan bahas kejadian-kejadian viral tersebut di Viral of the Week. Sebuah kisah pilu mengenai kepercayaan yang berujung kerugian material dialami oleh seorang pemilik mobil di Riau. Niat hati ingin membantu tetangga yang sudah dianggap seperti saudara sendiri. Sekali lagi, tetangga yang sudah dianggap seperti saudara sendiri. Sampai di sini, apakah kalian sudah cukup paham? Namun sayangnya, pada akhirnya sang pemilik mobil justru harus menerima kenyataan pahit ketika kendaraannya hancur tak berbentuk akibat kecelakaan maut di jalan tol. Insiden ini terjadi di Tol Pekanbaru Dumai KM 44 Kandis Utara pada 26 Februari 2026 lalu. Pemilik mobil menegaskan bahwa kendaraan jenis Avanza miliknya dalam keadaan sangat layak jalan sebelum dibawa oleh sang tetangga. Bahkan tekanan angin pun sudah diatur sesuai standar pabrikan demi keamanan berkendara. Lalu sekitar pukul 18.00 waktu Indonesia Barat, kabar mengejutkan datang. Mobil tersebut mengalami kecelakaan hebat hingga terguling setelah menabrak pembatas jalan. Awalnya peminjam berdalih ada kerusakan teknis berupa patah as roda belakang. Namun fakta berbeda ditemukan oleh pihak kepolisian dan pengelola jalan tol. Berdasarkan hasil olah TKP dan BAP Polsek Kandis, terungkap fakta mengejutkan, yakni ban pecah akibat terkena paku. Kendaraan dipacu dalam kecepatan tinggi yang membuat kendali hilang. Peminjam menambah tekanan angin secara sembarangan sebelum masuk tol, jauh di atas standar aman. Pemilik mobil menekankan bahwa kecelakaan ini murni merupakan kelalaian sopir, bukan karena kondisi mobil yang buruk. Ia kini menuntut tanggung jawab penuh dari sang tetangga untuk mengembalikan mobilnya dalam kondisi baik seperti sedia kala. Dan seperti yang dapat kalian lihat dalam video, kondisi mobil si pemilik sudah seperti kerupuk melempem MBJ yang hanya dimakan separuh. Bagi si pemilik mobil, hasil BAP Polsek adalah bukti kuat bahwa ini bukan kesalahan human error dari sisi perawatan kendaraan. Kejadian ini menjadi pelajaran berharga bagi masyarakat luas. Meminjamkan kendaraan memang bentuk kebaikan, namun peminjam wajib memahami aturan teknis dasar. Hingga kini, kasus tersebut menjadi sorotan warganet yang menyayangkan tindakan ceroboh peminjam yang mengubah spesifikasi teknis kendaraan tanpa izin pemilik yang justru berakibat fatal.
Motornya orang mogok ya. Iya. Iya. Cakap Pak, itu Pak. Lagi-lagi pria bernama Agus membuat heboh jagat dunia maya di Indonesia. Seorang pria bernama Agus Sutrisno atau yang akrab disapa Agus Palon viral lantaran aksinya merusak jalan cor yang masih basah di Desa Palon, Kecamatan Jepon. Setelah aksinya viral, si Agus kemudian ditanya oleh beberapa pihak terkait aksinya tersebut. Si Agus mengatakan dengan penuh keyakinan bahwa pengerjaan jalan cor basah itu cacat administrasi dan tidak transparan sama sekali. Bahkan Agus menyatakan dengan penuh kesadaran bahwa dirinya tak merasa merusak jalan cor basah tersebut. Coba kalian dengarkan pernyataan si Agus tersebut. Saya minta ketransparannya aja. Transparan. Allah. Nah, terkait transparan itu apa? Ya sesuai regulasi. Kalau memang regulasi ini sudah jelas, untuk terkait pengerjaan, ya monggo lah itu dikerjakan. Kalau ada orang ngomong saya merusak dan sebagainya, saya tidak merasa. Itu ini gitu. Maksudnya transparansi apanya itu? Transparan terkait pengerjaan toh, karena pengerjaan itu kan paling tidak ada RAB-nya. Untuk harusnya, misalnya untuk keterkaitan harus ada papan informasi, nah, terus ada rambu-rambu, keterkaitan kalau mau blokade itu ada izin tertulisnya dari dinas-dinas terkait, kan gitu. Kan itu saya tanya pada waktu itu, dia tidak bisa menunjukkan. Jawabannya apa dari selaku itu, entah pengawas, entah owner, entah konsultan di situ. Jawabannya saya sudah izin sama Pak Lurah, gitu. Ya saya suruh datangkan Pak Lurah, gitu. Pada intinya dengan adanya datangnya Pak Lurah, jawabannya apa Pak Lurah? Kalau untuk terkait blokade belum izin sama saya. Kalau terkait dengan adanya proyek di Desa Palon ini memang ada. Alasan untuk melewati jalan yang masih basah itu apa? Alasannya pada waktu dia kan saya tanya pada waktu ya udah telepon aja lurah, suruh sini lurah. Udah saya telepon, saya jemput aja. Gitu. Saya lewat. Normatif toh kalau masalah terkait lewat itu jalan umum. Nah, gitu. Kalau memang bahasa dia saya merusak, saya tidak ada indikasi merusak. Saya lewat. Memang itu jalan umum. Gitu. Dan akibat aksi si Agus, akhirnya Satreskrim Polres Blora telah menetapkan Agus Palon sebagai tersangka atas pengerusakan fasilitas umum berupa jalan cor yang dibangun pada 20 Februari 2026 lalu. Penetapan ini dilakukan setelah polisi mengantongi keterangan saksi dan alat bukti yang kuat. Meski sudah berstatus tersangka, pihak kepolisian melalui Kasat Reskrim Polres Blora, AKP Zainul Arifin, menyatakan bahwa Agus Palon tidak ditahan. Hal ini dikarenakan ancaman hukuman pidananya berada di bawah 5 tahun. Atas aksi nekatnya tersebut, Agus disangkakan pasal 521 ayat 1 KUHP dengan ancaman hukuman pidana selama 2 tahun 6 bulan. Saat ini, pihak kepolisian masih terus melakukan pemeriksaan intensif guna meminta keterangan lanjutan terkait motif dan rincian kejadian tersebut. Motornya orang mogok ya. Iya. Iya. Cakap Pak, itu Pak. Longsor melanda Desa Cilibur, Kecamatan Paguyangan, Kabupaten Brebes, yang melahap bangunan SMP Muhammadiyah 3 Paguyangan. Peristiwa ini terjadi pada Minggu tanggal 8 Maret 2026. Longsor dipicu hujan dengan intensitas sedang hingga lebat yang turun sejak dini hari, sehingga tebing di sepanjang jalan poros kabupaten.
Tanah dan bebatuan yang runtuh menutup jalur utama penghubung Cilibur Bumi Ayu, bahkan turut menyeret salah satu bangunan di SMP Muhammadiyah 3 Paguyangan hingga jatuh ke jurang. Tidak ada korban jiwa dalam kejadian tersebut. Untuk sementara kegiatan belajar mengajar dipindahkan ke gedung lain yang dekat dari lokasi sekolah agar proses pendidikan tetap berlangsung. Saat ini pemerintah daerah tengah melakukan asesmen guna menangani dampak longsor serta memperbaiki akses jalan bagi warga. Dan coba kalian lihat detik-detik momen mengerikan tersebut. Allah Akbar. Oh iya, engko kena kabel wifi kowe. Subhanallah. Kowe ki glusur maning kowe. Allahu Akbar. Allahu Akbar. Allahu Akbar. Allahu Akbar. Allahu Akbar. Allah, ya Allah. Ya Allah. Kabel. Ya Allah, astagfirullahaladzim. Astagfirullah. Allahu Akbar. Allahu Akbar. Allahu Akbar. Allahu Akbar. Ya Allah, ya Allah, ya Allah. Astagfirullahaladzim. Allahu Akbar, ya Allah. Astagfirullah. Astagfirullahaladzim. Astagfirullahaladzim. Masih. Ya Allah, ya Allah. Astagfirullah. Astagfirullah. Allahu Akbar. Ya Allah. Kabel. Orangnya aman. Astagfirullahaladzim, ya Allah. Ya Allah. Ya Allah. Astagfirullahaladzim. Anu tinggal 1,5 bulan. Anyar, ya Allah. Ya Allah, astagfirullahaladzim, ya Allah. Video unggahan di media sosial yang memperlihatkan Gubernur Kaltim mengendarai mobil mewah Range Rover dengan plat nomor KT1 di IKN telah viral di media sosial. Banyak pihak yang menduga kendaraan tersebut adalah mobil dinas mewah seharga 8,5 miliar rupiah yang dibeli melalui APBD. Namun, Pemprov Kaltim menegaskan bahwa mobil mewah berjenis Range Rover dengan plat nomor KT1 yang digunakan Gubernur Kaltim saat menghadiri pelantikan pengurus Kadin di IKN tersebut bukan merupakan mobil dinas milik pemerintah daerah. Klarifikasi ini disampaikan pada Senin, 9 Maret 2026, menyusul beredarnya video di media sosial yang memunculkan asumsi bahwa kendaraan tersebut merupakan mobil dinas yang dibeli melalui dana APBD. Sebelumnya, Pemprov Kaltim memang telah membatalkan rencana pembelian mobil dinas Range Rover 3.0 LW Autobiography PHEV P460i seharga 8,5 miliar rupiah tersebut. Terkait penggunaan plat nomor CT1 pada mobil pribadi, hal tersebut dijelaskan murni untuk kepentingan standar protokoler karena gubernur sedang menjalankan tugas kedinasan. Dan pertanyaan finalnya, apakah kalian percaya dengan klarifikasi tersebut? Coba tulis komentar kalian di bawah. Dan coba kita bandingkan dengan berita yang satu ini. Lebih ikhlas mana? Ketika pemerintah melalui Dinas Pemadam Kebakaran dan Penyelamatan memiliki 2 unit robot pemadam kebakaran berteknologi tinggi dengan nilai investasi sekitar 18 miliar rupiah. Dan hal inilah yang dilakukan oleh pemerintah Kota Surabaya. Teknologi ini dihadirkan untuk membantu petugas damkar menangani kebakaran di area beresiko tinggi tanpa harus langsung menerjunkan personil ke lokasi berbahaya. Robot pemadam tersebut diperkenalkan sebagai bagian dari penguatan armada damkar Surabaya dan diluncurkan di Balai Kota pada akhir 2025. Kehadirannya diharapkan mampu meningkatkan efektivitas penanganan kebakaran, sekaligus melindungi keselamatan petugas yang selama ini harus berhadapan langsung dengan panas ekstrim, gas beracun, hingga potensi ledakan. Secara teknologi, robot ini dilengkapi berbagai perangkat canggih seperti kamera pemantau, sensor panas, serta detektor gas berbahaya untuk membaca kondisi di lokasi kebakaran. Robot juga dapat dikendalikan dari jarak jauh oleh operator, sehingga proses pemadaman bisa dilakukan dari titik yang lebih aman. Pengadaan robot ini juga dilatar belakangi tingginya kasus kebakaran di Surabaya sepanjang Januari hingga September 2025.
Lihatlah kelakuan bagai iblis bocah-bocah ini. Terlihat mereka melempari kamera CCTV dengan batu kerikil. Bagaimana menurut kalian mengenai kejadian ini? Coba beri pendapat kalian di kolom komentar. Dalam kejadian ini, memperlihatkan antrian mengular warga di Aceh yang ramai-ramai membeli BBM menggunakan jerigen di SPBU. Aksi panik buying BBM ini dipicu kekhawatiran masyarakat pasca pernyataan Menteri ESDM Bahlil Lahadalia. Lonjakan pembelian membuat beberapa SPBU di Banda Aceh sempat kehabisan stok, sehingga antrian kendaraan mengular di SPBU lain yang masih memiliki persediaan. Pemerintah mengimbau masyarakat tidak panik buying karena pasokan BBM masih terkendali. Sungguh kinerja menteri yang sangat luar biasa. Bagaimana menurut kalian? Saya Alvin Haryawardana alias Privasi telah dipukul di depan Alfamidi gara-gara mencuri kotak amal. Ini buktinya dan saya berdarah. Kepada kepolisian dan Kopassus, silakan tangkap polisi ini. Saya garang. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Masa saya? Pak, bentar. Saya juga butuh duit. Sebentar. Kurang ajar lo, woi, polisi dasar lo. Inilah aksi pencurian tabung gas LPG 3 kg yang berakhir apes. Pelaku yang tertangkap basah saat hendak menggondol 2 tabung gas langsung disambut hantaman stick golf oleh warga yang sudah mengintai di Kampung Suryo Wijayan, Yogyakarta. Meski sempat mencoba kabur, pelaku tak berkutik setelah dikepung massa di lokasi. Mari kita jadikan kejadian ini sebagai pengingat untuk terus memperketat Kamtibmas dan kewaspadaan di lingkungan masing-masing. Dan mari kita diskusi mengenai siapa akhirnya yang akan menjadi tersangkanya. Beri jawaban kalian di kolom komentar.
dulu ya. Datang dia pagi-pagi. Kok nyebrang? Siapa yang nyuruh nyebrang? Siapa yang nyuruh? Hah? Siapa yang nyuruh nyebrang tadi? Nggak takut mobil? Nengok apa kau? Nengok ikan. Sampai dapat. Nah. Apa itu? Burung itu, merpati. Tolong dong, nih tiang PJU. Ini corannya bukan coran nih. Kebuka begini, ternyata tanah di dalamnya tuh. Jadi di jalan arah dari Sagala Herang ke Jalan Cagak nih. Pegawai Dinas Perhubungan Lampung Utara memberikan klarifikasi terkait video yang beredar di media sosial yang memperlihatkan keributan antara dirinya dengan seorang sopir truk di jalan. Video tersebut viral dan menampilkan adu argumen antara petugas Dishub dengan sopir truk saat berlangsungnya kegiatan pengawasan di lapangan. Peristiwa tersebut diharapkan dapat menjadi pembelajaran bagi semua pihak, khususnya dalam menjaga komunikasi yang baik saat menjalankan tugas di lapangan. Kedepan, si petugas berharap setiap persoalan yang muncul saat pelaksanaan tugas dapat diselesaikan dengan cara yang lebih bijak dan mengedepankan dialog. Dengan adanya klarifikasi ini, diharapkan masyarakat dapat memahami situasi sebenarnya dari kejadian yang sempat viral tersebut. Nah, video apa? Ini duit kamu orang. Namanya baik sama kamu orang. Hah? Sebaik sama kamu orang. Musuh tujak kamu. Hah? Nah, mau tujak ya Pak? Mau tujak ya saya? Saya mau ditujak. Saya mau ditujak ini Pak. Saya mau ditujak. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam. Saya atas nama Hamim Tuhari selaku pegawai Dinas Perhubungan sehubungan dengan video yang beredar mengenai keributan saya pegawai Dishub Lampung Utara dengan seorang supir truk di jalan. Dengan ini saya menyampaikan bahwa peristiwa tersebut terjadi kesalahpahaman di lapangan. Permasalahan tersebut telah kami selesaikan secara baik-baik dan saya juga telah menyampaikan permohonan maaf secara langsung kepada supir truk bersangkutan. Saya juga memohon maaf kepada masyarakat apabila video beredar menimbulkan ketidaknyamanan. Semoga kejadian ini tidak terulang dan menjadi pelajaran bagi kami untuk lebih baik lagi. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Cuaca ekstrim berupa hujan deras dan angin kencang melanda wilayah Kabupaten Jember, Jawa Timur pada Jumat 6 Maret 2026. Peristiwa ini memicu kepanikan warga setelah sebuah bangunan ringan terangkat dari pondasinya oleh kekuatan angin dan melayang hingga mendarat tepat di atas atap rumah warga lainnya. Fenomena yang terekam kamera amatir ini pun langsung viral di media sosial. Meski kerusakan fisik bangunan cukup parah, BPBD Jember mengonfirmasi tidak ada korban jiwa dalam insiden tersebut. Secara keseluruhan, badai ini mengakibatkan dampak luas di beberapa kecamatan seperti Wuluhan dan Kencong yang meliputi puluhan pohon tumbang serta kerusakan pada belasan gudang tembakau dan fasilitas pendidikan. Saat ini, petugas dan warga fokus pada evakuasi puing-puing sambil tetap waspada terhadap potensi cuaca buruk susulan.
aja, terserah orang lah. Mau beli cat yang gimana kek. Mereka ngecat rumah saya sendiri kek, nggak ada urusan. Sakit, saya pusing. Saya pusing. Nih, catnya kayak gini, nih. Cat jelek. Saya kebauan. Ya udah ibu biayain aja sendiri. Orang tukang bangunannya bagus katanya cat itu kok. Saya suruh biayain. Rumah siapa? Kok suruh biayain? Lah kok saya ngecat rumah saya sendiri? Ya itu ngapain ibu marah-marah? Ini rumah saya ngecat sendiri kok. Karena saya kebauan cat sampai ini dadaku sesek, palakku pusing. Ya udah ibu periksa dulu tuh hidung ibu, mungkin Nah, bermasalah. Memangnya aku sakit kalau aku kebauan cat? Kamu yang diperiksa tono senteng. Ibu yang sinting, ibu yang stres. Tiba-tiba ngamuk-ngamuk orang yang ngecat di rumah kita sendiri kok. Catmu bau nyengat banget ini sampai Nggak ada pusing urusan saya. bu, nggak ada urusan ini rumah saya. Mana? Nggak ada urusan bu, ini warga-warga sini aja juga nggak ada komplain. Ibu doang yang komplain, setiap saya beli apa-apa ibu selalu komplain. Ibu iri ya? Lah ngapain iri? Atas cat aja iri. Saya bisa kok beli yang lebih bagus. Rumah ibu aja rumah bagus kok, masa nggak kebeli cat, nggak beli ini. Saya mah mau terserah saya Lah kayak. iyalah rumah saya bagus. Saya Itu tadi kumpulan kejadian di Viral of the Week. Dan terima kasih sudah nonton video kita, jangan lupa subscribe.